Saya Dian Dianira Nilasari. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan atau belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Nah, untuk praktikum IPA di SD apa saja sih yang akan saya tampilkan di sini? Untuk teman-teman, teruslah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Kali ini kita akan melihat pertumbuhan serta perkembangbiakan pada makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tentunya menghasilkan kehidupan baru dengan berkembang biak. Tumbuhan dan juga hewan melakukan perkembangbiakan untuk melestarikan spesiesnya. Tumbuhan melakukan perkembangbiakan dengan cara seperti biji, stek, ataupun melalui tunas. Perkembangbiakan pada tumbuhan juga sangat beraneka ragam, di mana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu secara generatif ataupun vegetatif. Begitupun juga pada hewan. Hewan juga melakukan perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, perkembangbiakan tumbuhan atau hewan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, di sini kita akan bersama-sama untuk belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini saya akan menggunakan biji kacang merah sebagai media pengamatan. Yang pertama dilakukan yaitu siapkan bahan dan alatnya seperti kapas, mangkok, dan juga biji kacang merah yang akan kita tanam. Kemudian letakkan kapas ke dalam mangkok dan berikan air secukupnya. Masukkanlah biji kacang merah ke dalam mangkok tersebut. Kemudian simpanlah di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Perhatikan kadar airnya juga ya, jangan sampai kekeringan. Hari kedua, kacang merah sudah mulai pecah dan tumbuh kecambah dengan panjang kurang lebih 0,1 mm. Hari ketiga, beberapa kacang merah sudah mulai berkecambah. Pada hari ketiga, kacang ini dipindahkan ke dalam gelas agar mudah dalam pertumbuhannya. Simpanlah di tempat yang cukup dengan cahaya matahari namun tidak terlalu panas. Lakukanlah pengamatan pada pagi dan sore untuk memastikan pertumbuhan kacang merah tumbuh dengan baik. Pada hari ke-6, batang utama atau hipokotil sudah mulai tampak jelas tumbuh ke atas dan berwarna hijau. Hari ke-7, daun pertama atau daun sejati mulai muncul dan membuka dengan berwarna hijau segar. Hal ini menandakan proses fotosintesis sudah mulai berlangsung. Akar mulai menyebar, tanda bahwa penyerapan air berjalan lancar. Hari ke-9, biji yang ditanam sudah sepenuhnya berhasil dari berkecambah dan akar yang tumbuh mulai menancap pada media. Hipokotil serta kotiledon masih ada dan mulai mengecil. Pertumbuhan daun sejati mulai terlihat teksturnya. Hari ke-12, dua batang tumbuhan tumbuh cukup baik. Daun semakin melebar dan jumlahnya semakin bertambah. Daun yang tumbuh mengulung. Dengan ini menandakan bahwa daun atau tumbuhan kekurangan nutrisi ataupun media yang digunakan terlalu sempit. Hari ke-14, tanaman sudah mulai tinggi dengan batang menjulang ke atas. Terdapat daun baru yang akan tumbuh. Batang kemungkinan mengalami etiolasi, yaitu di mana pertumbuhan memanjang karena kekurangan cahaya, sehingga di hari ke-14 ini tumbuhan masih hidup, tetapi mengalami beberapa masalah. Yang kedua yaitu perkembangbiakan pada hewan. Kali ini kita akan melakukan pengamatan pada lalat buah. Lalat buah merupakan hewan yang memiliki siklus hidup dengan melalui proses metamorfosis, yaitu 4 tahap, di mana lalat dewasa bertelur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan akhirnya menjadi imago atau lalat dewasa. Pertama-tama, siapkanlah alat dan bahan untuk nanti pengamatan lalat buah. Di sini ada pisang yang sudah dipotong, kemudian ada sendok, kemudian ada plastik, karet, gelas, dan juga ada kapas.
Kemudian masukkan pisang ke dalam gelas. Pisang ini untuk makanan lalat buah, serta untuk memancing lalat buah masuk. Kemudian saatnya kita untuk mencari lalat buah. Letakkan wadah di dekat tempat sampah ataupun di tempat yang sering ada lalat buah. Pada hari pertama, lalat buah masuk ke dalam perangkap. Lalat buah masih berterbangan dan menempel pada buah yang dijadikan media. Mereka masih mengalami adaptasi dan tidak ada perkawinan. Hari kedua kemungkinan sudah ada perkawinan. Di sini ada lalat buah yang mencoba untuk bertelur pada media kapas yang sudah disediakan. Selanjutnya di hari 3 sudah ada bercak di kapas yang disediakan. Kemungkinan beberapa lalat buah dewasa sudah bertelur di sini. Telur pada lalat buah berwarna putih dan kecil, jadi tidak terlalu terlihat di kamera. Hari keempat, telur sudah berubah menjadi larva. Terdapat beberapa larva yang berjalan di pinggiran gelas. Larva bergerak sangat aktif. Pada hari kelima, larva sudah mulai banyak. Larva menempel pada buah atau pinggiran gelas. Namun, beberapa lalat dewasa mati. Hal ini kemungkinan suhu yang terlalu panas saat dipindahkan ke ruangan. Seperti yang terlihat dalam video bahwa larva bergerak aktif. Pada hari ke-6, larva sudah berubah menjadi pupa. Hari ke-7, pupa sudah berwarna kecoklatan. Tahapan ini merupakan siklus kepompong dalam metamorfosis. Perubahan warna menunjukkan bahwa terjadinya proses transformasi menuju lalat dewasa. Pada hari ke-8, pupa masih belum mengeluarkan imago, tapi jumlah pupa sudah semakin banyak. Pada hari ke-9, pupa masih belum menetas, masih menjadi pupa dan belum ada imago. Pada hari ke-10, pupa sudah menjadi imago. Hal ini menandakan proses tahapnya sudah selesai. Yang ketiga yaitu pengamatan struktur pada bunga mawar. Bunga mawar merupakan salah satu bunga yang paling terkenal di dunia. Dikenal karena keindahan dan aromanya. Tanaman ini umumnya tumbuh dengan batang berkayu yang dilengkapi dengan duri sebagai mekanisme perlindungan. Pada pengamatan ini, pemilihan bunga mawar dipilih karena tidak ada bunga sepatut. Namun, mawar merupakan salah satu bunga dengan memiliki struktur yang lengkap juga. Perlu diketahui bagian-bagian dari bunga. Bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Bersama-sama marilah kita melihat struktur bunga mawar. Sebelum melakukan pengamatan, siapkan bahan. Di sini ada bunga mawar yang akan kita amati. Kemudian ada kaca pembesar. Ada pisau, dan juga ada pinset. Selanjutnya, jangan lupa kertas yang akan kita gunakan untuk mencetak struktur dari bunga mawar. Pertama-tama, kita akan melihat tangkai mawar. Tangkai mawar berwarna hijau segar yang berfungsi sebagai penopang daun, mengalirkan air ataupun mineral ataupun hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya, daun mawar. Daun mawar berbentuk oval dengan ujung yang runcing. Adapun kelopak mawar terbentuk seperti cawan yang melindungi bunga sebelum mekar nantinya. Kelopak terdiri dari 5 dan umumnya berwarna hijau. Tekstur untuk kelopak mawar cukup kuat dan tebal, memiliki fungsi untuk melindungi bagian reproduksi serta kerusakan yang diakibatkan oleh makhluk hidup lainnya. Kemudian, mahkota mawar. Mahkota mawar terdiri dari banyaknya helai yang berbentuk oval, membulat dengan susunan yang menumpuk sehingga nampak penuh. Teksturnya licin, halus, serta lembut dengan warna yang beragam. Mahkota ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga sehingga penting dalam proses penyerbukan. Memiliki aroma yang khas membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian kita akan lepaskan satu persatu mahkota mawar untuk melihat bagian dalamnya. Di dalamnya ada putik dan juga benang sari.
Putih mawar terletak di tengah mahkota mawar yang dikelilingi benang sari. Bentuknya panjang dengan ujung bulat atau biasa disebut dengan kepala putih. Kita dapat menggunakan kaca pembesar untuk melihatnya lebih jelas. Putih merupakan organ reproduksi betina pada mawar yang menangkap serbuk sari dan nantinya diantarkan ke dalam ovarium untuk proses penyerbukan. Inilah putih dari bunga mawar yang telah kita amati tadi. Kemudian ada benang sari. Benang sari merupakan alat reproduksi jantan pada bunga mawar. Fungsi dari benang sari ini menghasilkan serta melepaskan serbuk sari pada proses penyerbukan, biasanya berwarna putih ataupun oranye pucat. Kita dapat menggunakan kaca pembesar untuk melihatnya lebih jelas. Yang terakhir, dasar bunga mawar terletak di bagian bawah dari bunga dan atas dari kelopak mawar, berbentuk bulat dan melebar. Fungsi dari dasar bunga ini untuk melekatkan semua bagian dari struktur bunga. Hai teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan penelitian atas pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga pada hewan. Di sini kita lihat pada pertumbuhan, batang sudah mulai panjang, tetapi ada pun masalah yang dihadapi, yaitu daun menggulung dan juga terlihat kering. Pertumbuhan batang yang terlalu panjang, sehingga kemungkinan tanaman ini membutuhkan nutrisi yang cukup serta membutuhkan media tanam yang lebih lebar, sehingga akar juga akan terbantu oleh nutrisi. Batang yang panjang ini kemungkinan karena kurangnya terkena sinar matahari, tapi sudah ada calon daun baru yang akan tumbuh, sehingga menandakan tumbuhan ini tumbuh dengan lumayan baik walaupun menghadapi beberapa masalah. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan pada lalat buah. Awalnya di sini hanya terdapat beberapa, sekitar 10 lalat buah. Kemudian lalat buah itu meninggal karena kepanasan. Habis itu hanya tersisa satu. Tapi di sini, di bawah ini, di kapas ini, sebelumnya sudah ada telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa. Pupa ini menetas menjadi imago ataupun lalat dewasa setelah 10 hari pengamatan. Sekarang sudah banyak sekali imago yang telah menetas dari pupa tersebut. Jadi, setelah itu untuk struktur bunga pada mawar, bunga mawar merupakan bunga yang bisa dibilang sempurna karena strukturnya terdapat ada tangkai, ada daun, ada kelopak, ada mahkota, ada putih, dan ada benang sari, dan ada pun dasar bunga. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya berikan atas pengamatan perkembangan serta pertumbuhan pada hewan.